97. Shalom. Ada sukacita di setiap kita hari ini, amin. Amin. Yuk mari sama-sama kita puji nama Tuhan. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala tak pernah Tuhan lebih lagi. Ya teman-teman, kita mau serahkan hati kita buat Tuhan Yesus. Kita lebih sungguh lagi untuk masuk dalam hadirat-Nya.
sama-sama kita mau sembah Tuhan. Mari teman-teman di rumah kita mau sembah Dia. Haleluya. Kami mau masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Teman-teman dimanapun kau berada, mari kita sembah Dia. Kami naikkan pujian kami Tuhan. Kami mau menyembah-Mu. Kami mau sembah Kau, sebab Kau yang layak terima pujian kami. Mari teman-teman kita naikkan pujian ini, bilang masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, perhiasan kekudusan kami, perhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami rasakan kedamaian-Mu, rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Teman-teman kita sorakan nama Yesus. Sama-sama kita katakan, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Oh Yesus, kami mau masuk ke hadirat-Mu Bapa. Sama-sama ke teman-teman kita bilang masuk. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, perhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian, kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan. Oh Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan
In what you hear, let it be the sweet sound. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Lebih lagi bilang sama Tuhan, I love you Lord, I love you Lord, and I'll lift my voice to worship you, Jesus, to worship you. Oh my soul, rejoice, rejoice. Take joy, my King, in what you hear. Let it be the sweet sound to you. Let it be a sweet sound, sweet sound. Let it be a sweet, sweet. Let it be a sweet to your ear, Jesus. In your ear. Lebih sungguh lagi buat Tuhan bilang, I love you Jesus, I love you Lord, and I'll lift my voice, kami menyembahmu, to worship you. Oh my soul, rejoice. Take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ears. Sekali lagi bilang buat Tuhan, let it be a sweet sound. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Shalom semua, apa kabar? Terima kasih buat kesempatan yang diberikan buat saya. Saya Yeri Patinasarani dan saya percaya dimanapun kita berada, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong setiap kita dan telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar seruan setiap kita. Saya percaya juga firman Tuhan senantiasa akan menjadi kekuatan bagi setiap kita dan menuntun kita ke tempat-tempat yang sebenarnya tidak mungkin semua kita bisa ada di situ kalau bukan firman yang menuntun setiap kita. Itu sebabnya buka hati kita dan percayalah bahwa firman akan membawa kita dalam satu dimensi pengenalan akan Tuhan yang sebenarnya sangat kita butuhkan hari-hari ini di dalam kehidupan kita. Dan mari kita siapkan hati kita. Nah, hari ini saya ingin share tentang sesuatu yang saya belajar beberapa waktu yang lalu. Jadi saudara, saya dalam pelayanan kurang lebih 15 tahun terakhir ini banyak sekali menangani anak-anak yang berhubungan dengan masalah narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, atau yang banyak orang kenal narkoba. Jadi saya mendampingi, saya memberikan edukasi kepada masyarakat dan sebagainya. Tetapi persis beberapa bulan yang lalu ada satu momen di mana 4 orang yang benar-benar saya dampingin secara intensif. Jadi saya dampingin secara waktu, perhatian, tenaga, dan saya mengeluarkan satu effort yang cukup besar untuk orang-orang yang saya lagi dampingin ini. Dan berbarengan di 1 bulan yang sama, mereka itu akhirnya ketangkap dan berurusan dengan pihak hukum dan kepolisian. Sebenarnya itu bukan pertama kali saya mengalami hal seperti itu, tapi di dalam rentetan kejadian itu ada juga justifikasi dari beberapa orang yang akhirnya mencap saya ini mengalami kegagalan dalam pelayanan. Dan akhirnya membuat saya merenung panjang dan akhirnya saya mencoba untuk merenungkan dan memikirkan satu poin penting yang saya ingin share buat Bapak Ibu Saudara dalam kesempatan yang baik hari ini. Apa itu? Yaitu ruang gagal. Saya ingin share mengenai ruang gagal. Kita mungkin punya banyak ruang keberhasilan, ruang promosi, ruang sembuh, ruang terobosan, ruang promosi.
Tapi sesungguhnya kita itu sangat membutuhkan Tuhan di satu ruang ini, ruang gagal. Banyak orang gagal ketika berurusan atau menghadapi situasi yang namanya kegagalan. Dan kegagalan kadang-kadang menjadi satu realita pasti dalam kehidupan seseorang, sehingga siap atau tidak, seseorang dalam kehidupannya suatu saat akan menghadapi ruang gagal ini. Nah, saya berdoa firman Tuhan akan memberikan kita pencerahan dan juga inspirasi di mana kita bersama Tuhan mampu mengatasi semua bagian-bagian gagal, baik yang kita alami maupun yang orang lain alami. Jadi selamat datang di ruang gagal, bukan ruang yang mudah untuk diatasi dan dihadapi, tapi bersama Tuhan kita pasti bisa melewatinya. Nah saudara, lalu saya merenung, sejak awal Tuhan menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, saudara, saya yakin Tuhan pasti memiliki sebuah ekspektasi selain Dia Maha Tahu tentang karyanya akan berjalan dengan baik dan lancar. Semua ciptaannya didesain baik untuk terus secara regulasi berkembang dan bertumbuh menjadi sesuatu yang baik. Tapi kita tahu bahwa belum sampai kitab Kejadian 10, baru sampai Kejadian 3, ternyata ada realita kegagalan di dalam karya indahnya Tuhan. Di mana Adam dan Hawa melakukan satu pelanggaran yang akhirnya mengubah begitu banyak hal di dalam kehidupan umat manusia sampai hari ini. Saudara, ketika kegagalan terjadi dan konsekuensinya bukan cuma manusia pertama, tapi konsekuensi juga dialami Tuhan. Saya membayangkan betapa hati dan perasaan Tuhan itu mungkin terganggu dengan kegagalan yang dilakukan oleh manusia. Gini Bapak Ibu Saudara, kalau kita expert akan sesuatu, apapun itu, biasanya kalau sesuatu itu gagal, maka ada rasa terganggu yang muncul di dalam hati dan perasaan kita. Contoh, buat Bapak Ibu Saudara yang suka musik atau suka mendengarkan musik atau bisa bermain musik. Ketika ada seseorang nyanyinya fals atau main musik asal-asalan, saudara akan sangat terganggu. Sedangkan orang yang nggak expert dalam musik, ya jelas dia tidak terganggu. Gitu. Kalau saudara seorang fotografer, ketika ada angle-angle yang sepertinya asal-asalan, sebagai seorang fotografer profesional, saudara akan terganggu. Saudara akan terganggu. Saya punya satu kawan, seorang yang sangat expert di musik. Dia punya studio rekaman dan saya pernah menggunakan studionya untuk rekaman. Waktu itu jam 2 malam, subuh, udah subuh. Dia sudah tidur pulas, tiba-tiba kawan saya ini bangun hanya untuk memberitahu bahwa gitar kawan saya senar 4-nya fals. Kita anggap bercanda. Karena bagaimana bisa orang tidur terus bangun gara-gara senar fals. Lalu kita cek di tuner, ternyata benar fals. Jadi kalau orang sangat expert akan sangat terganggu biasanya ketika ada hal-hal yang berjalan tidak semestinya atau tidak seharusnya. Nah, saudara bayangkan, Tuhan itu sangat expert dengan manusia, sangat expert. Dialah yang mendesain manusia. Saya membayangkan betapa sebenarnya terganggunya Tuhan terhadap kegagalan kita. Karena dia expert akan kita. Tapi kalau saudara lihat dari awal, Tuhan bukan Tuhan yang baperan akan kesalahan seseorang. Tuhan yang bukan bereaksi berlebihan terhadap sebuah kegagalan atau kesalahan. Waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka main tak umpet dengan Tuhan. Mereka bersembunyi. Lalu Tuhan tuh mencari, bukan untuk menghakimi. Tuhan mencari dan menanyakan keadaan mereka di mana. Meskipun dijawab sama Adam dan Hawa bahwa mereka telanjang, lalu Tuhan menjawab, informasi dari mana? Dengar baik, kegagalan hanya bisa diatasi oleh perkataan Tuhan yang hidup di dalam kehidupan setiap kita. Saudara tidak punya firman, saudara tidak punya kemampuan untuk mengatasi semua bentuk kegagalan yang terjadi di dalam kehidupan setiap kita, saudara. Ada satu cerita yang menarik yang saya mau ajak kita sama-sama belajar firman Tuhan pada kesempatan hari ini. Saudara, terambil dalam Yohanes 8
ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Yohanes 8, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Mari buka dengan saya, Yohanes 8 ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar, ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Tetapi ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Jadi satu kali Yesus datang ke satu tempat, lalu banyak orang datang dan belajar dari Yesus. Saudara, saya membayangkan terjadi satu proses belajar mengajar yang sangat indah dan luar biasa. Di mana Yesus sang guru memberikan pengajaran-pengajaran yang indah dan sehat. Dan orang-orang sebagai murid yang memiliki kehausan dan kelaparan menangkap pelajaran Yesus dengan luar biasa. Sungguh proses belajar mengajar yang indah dan luar biasa. Tapi apa yang terjadi sama orang-orang Farisi? Apa yang terjadi sama ahli-ahli Taurat? Mereka memutuskan tidak ikut pengajaran Yesus. Mereka punya agenda dan punya tabiat lain. Mereka punya kebiasaan lain, bukan hanya dengar firman Tuhan, yaitu apa? Mencari kesalahan orang lain. Saudara dengar baik, kalau saudara tidak haus akan firman Tuhan secara sungguh-sungguh, maka kehidupan kekristenanmu isinya hanya berusaha mencari kesalahan orang lain. Hanya berusaha untuk meletakkan orang lain menjadi tempat yang di bawah dari kita. Saudara bayangkan kalau seluruh pembelajaran kita akan firman hanya untuk menunjukkan betapa kita lebih pintar dan orang lain lebih bodoh. Betapa kita lebih suci dan orang lain lebih tidak suci. Maka kita akan mengalami sebuah degradasi nilai sebenarnya. Saudara, menyedihkan. Menurut saya gini, kalau orang pergi ke gereja, lalu pulang, lalu dia merasa lebih baik dari orang yang tidak ke gereja. Itu artinya pergi berhasil, pulang gagal. Artinya banyak banget anak-anak Tuhan hari ini ikut Tuhan hanya untuk mengentertain betapa kudus dan sucinya dia dan betapa busuk dan hinanya orang lain. Dan saudara tahu, orang Farisi mencari di saat pengajaran Yesus, mencari yang berdosa. Saya punya kabar baik, saudara. Kalau saudara adalah orang yang punya semangat 45 dalam mencari kesalahan orang lain, saya mau kasih tahu, pasti ketemu. Siapapun orang, kalau saudara mengeluarkan effort dalam kehidupanmu untuk mencari kesalahan orang lain, pasti ketemu. Pasti ketemu. Lalu kita lihat ayat ke-4. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina." Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Jadi ini luar biasa. Ahli-ahli Taurat sengaja membawa perempuan yang kedapatan berzina ini, yang ketangkep basah ini, ke tengah-tengah di mana Yesus lagi ngajar. Jadi seketika kelas itu bubar. Kelas itu tidak berjalan lagi proses belajar mengajarnya karena ada satu peristiwa di mana tiba-tiba orang-orang Farisi meletakkan persis di tengah-tengah orang-orang yang lagi belajar saat itu. Tiba-tiba mata pelajaran berubah seketika. Tiba-tiba semua fokus kepada apa? Pertama, orang berdosa. Kedua, kepada reaksi Yesus. Saudara dengar baik, tontonan yang paling spektakuler hari-hari ini yang seluruh dunia ingin lihat dan saksikan adalah ketika orang berdosa berhadapan dengan Yesus. Dan ahli-ahli Taurat mengutip bagian-bagian yang menurut mereka punya legitimasi untuk membunuh si pendosa ini. Lalu kita lihat ayat ke-6. Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia
supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jari-jarinya di tanah. Mereka sengaja, lihat, Yesus itu tidak bereaksi berlebihan, tidak lebay, tidak sumbu pendek. Yesus itu tidak darah tinggi. Yesus itu tidak haus darah akan penentang-penentangnya. Apa yang dia lakukan? Dia membungkuk, lalu dia menulis sesuatu dengan jarinya. Dengar baik, ini merupakan bagian terpenting dalam pemberitaan firman Tuhan hari ini. Perhatikan telunjuk kita. Telunjuk kita bisa membunuh, bisa menghancurkan, bisa memporak-pondakan hidup seseorang. Tapi telunjuk yang sama bisa melepaskan anugerah, pengampunan, dan kehidupan. Perhatikan telunjuk kita. Arah keimanan kita, arah kerohanian kita lebih banyak menghakimi atau menghidupkan. Yesus membungkuk dan menulis sesuatu. Konon katanya, menurut beberapa ahli teolog, yang ditulis Yesus adalah 10 perintah Allah, hukum Taurat itu. Dan ayat 7. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Siapakah di antara kamu tidak berdosa? Hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepada mereka, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Ayat 11, jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Yesus menyelesaikan kegagalan dalam hidup seseorang. Ahli Taurat, orang Farisi mempersalahkan dan mempermasalahkan kesalahan seseorang. Yesus membenci dosanya, mengasihi orangnya. Orang-orang yang gak kenal Yesus membenci orangnya dan mengasihi dosanya untuk dieksploitasi, untuk digosipin, dan untuk di blow up menjadi makanannya mereka. Saudara, penting banget untuk kita sadari bahwa ada konsekuensi ketika kita mengasihi Yesus. Apa itu? Kita harus belajar mencintai yang Yesus cintai. Itu sebabnya ruang gagal adalah ruang pertempuran yang paling dahsyat, yang paling hebat, yang paling luar biasa antara Tuhan dan iblis. Dan kita harus memutuskan ketika kegagalan ada di depan mata, ketika dalam kehidupan kita pun mengalami kegagalan, perkataan siapa yang kita mau dengar, perkataan siapa yang mau kita ikuti. Nah, itu sebabnya sekali lagi sangat penting untuk kita menyadari bahwa kita dipakai Tuhan untuk melepaskan anugerah, bukan untuk menganggap karya Tuhan itu murahan, tapi itu adalah kemurahan yang tanpa batas yang datangnya dari Tuhan. Ketika saya makin dalam belajar soal ruang gagal ini, saya tertarik dengan satu tokoh yang menurut saya sudah keburu di stigma negatif sama banyak orang percaya. Dan jujur, saya banyak belajar dari tokoh ini, terutama ketika saya menghadapi begitu banyak kasus-kasus bunuh diri yang banyak terjadi hari-hari ini. Saudara, salah satu tokoh yang saya kagumi karena saya belajar banyak dari tokoh ini dan saya menemukan banyak nilai dari tokoh ini. Siapa dia? Yudas Iskariot. Saya mau tanya saudara, kalau saya sebut Yudas Iskariot, apa yang muncul dalam pemikiran kita? Banyak orang template, pengkhianat, orang yang dipercayakan keuangan, koruptor, orang yang mempermalukan Yesus dan sebagainya. Jarang yang bisa melihat positif. Nah, sebelum saya ingin share tentang Yudas Iskariot, bolehkah kita letakkan dulu stigma negatif di dalam pemikiran kita sebentar? Lalu kita coba menilai dan kita coba menelaah bagian-bagian dari waktu-waktu terakhir Yudas Iskariot.
Jadi ini waktu-waktu terakhirnya dia. Kita bisa lihat itu terambil dari Matius 27 ayat 3 sampai ayat yang kelima. Matius 27 ayat 3 sampai 5. Buka dengan saya, Matius 27 ayat ketiga sampai kelima. Mari kita belajar dari Yudas Iskariot, sang pengkhianat. Ayat 3. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia, lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Saudara, dia memang licik, dia memang keras kepala, dia memang sangat keterlaluan. Dia jual Yesus, dia hatinya penuh dengan keserakahan. Dan dia berhasil menjual Yesus. Dan dia berhasil mendapatkan keuntungan besar dari menjual Yesus. Tapi Alkitab berkata, ketika dia sadar bahwa Yesus akhirnya dijatuhi hukuman mati, pertama Alkitab dengan jujur berkata, menyesallah ia. Dia menyesal. Ada satu penyesalan yang muncul, memang belakangan, karena penyesalan selalu belakangan, saudara, muncul penyesalan. Nah, kita perlu tahu ini penyesalannya air mata buaya apa enggak. Kalau orang cuma asal menyesal, tidak ada tindakan selanjutnya, itu pasti. Cuma sekedar menyesal, terus buat lagi. Harusnya orang yang menyesal melakukan satu tindakan lewat penyesalan itu. Seperti siapa? Seperti anak yang bungsu. Ketika dia di kandang babi dan menyesal, apa yang dia lakukan? Dia memutuskan angkat kakinya dan berjalan ke rumah bapaknya. Itu bukan air mata buaya namanya. Penyesalan yang disertai dengan langkah penyesalan. Oke, kita lihat Yudas. Apakah Yudas setelah menyesal, dia mengambil satu langkah, dan Alkitab mencatat iya. Langkah apa itu, saudara? Setelah dia menyesal, dia mengembalikan uang. Tadinya dia sangat pengen banget uang. Tapi ketika dia sadar Yesusnya dijatuhi hukuman mati, uang yang tadinya yang sangat berharga buat dia, tiba-tiba lebih besar penyesalan dia, sehingga dia memutuskan mengembalikan uang yang dia dapat dengan tidak jujur. Dikembalikan. Nah, saya mau tanya Bapak Ibu Saudara, ada tidak orang yang bertobat lalu mengembalikan uang? Ada. Siapa? Sakeus. Sakeus sudah sedemikian bejatnya sehingga satu kota tuh membenci dia. Tapi waktu dia ketemu Yesus dan dia menyesal, dia nggak cuma dia tidak cuma sekedar nyesal terus tetap bikin utang. Menyesal lalu menyakiti orang lain. Setelah dia menyesal, dia kembalikan uang. Bahkan dia tambahkan uang. Yudas, setelah dia menyesal, dia kembalikan uang. Lalu Yudas itu pergi ke orang yang tepat. Mereka yang mewakili Tuhan, imam-imam kepala. Jadi dia datang ke tempat yang tepat, ketemu dengan orang yang tepat, terus dia menyesal, terus dia kembalikan duit. Ada nggak langkah selanjutnya setelah dia melakukan dua hal itu? Ayat 4. Dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Saudara, dia mengaku dosa. Dengar baik, kalau saudara lihat 1 Yohanes 1 ayat 9. Barang siapa yang mengaku dosa, maka Allah adalah setia dan adil. Dia akan mengampuni, menguduskan, dan menyucikan setiap pelanggaran kita. Di hadapan Tuhan, penyesalan selesai. Penyesalan tuh selesai. Udah, begitu orang menyesal, ngaku selesai. Tidak ada tuntutan balik, maka dia akan memunculkan kesetiaannya dan cintanya. Saudara, Yudas Iskariot, orang yang kita percaya seorang pengkhianat, dia menyesal. Dia pergi ke tua-tua agama. Dia kembalikan uang. Dan yang terakhir, saya nggak nyangka dia lakukan ini. Dia mengaku dosa.
Dia ngaku dengan mulutnya, aku telah bersalah atau aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Nah, ini poin saya. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Saudara, itu kalimat pembunuhan. Saudara harus tahu bahwa ketika kita kenal Tuhan, ketika kita mewakili Tuhan, kita tidak bisa berkata pada orang ketika orang melakukan kesalahan, ketika orang melakukan dosa, itu apa urusannya dengan kami? Itu urusanmu sendiri. Saudara tahu, ya, Alkitab mencatat, maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Saudara dengar baik, kenapa Yudas gantung diri? Karena Yudas berpikir seperti ini. Kalau hamba Tuhan nolak dia ketika dia gagal, maka kemungkinan besar Tuhan juga nolak. Saudara, ini adalah satu kengerian yang dahsyat. Banyak anak Tuhan mati secara rohani karena penolakan-penolakan yang terjadi ketika mereka gagal. Sadarkah kadang-kadang kita anak Tuhan yang percaya bahwa cintanya tanpa batas, tapi kita mencintai seseorang sejauh keberhasilannya. Begitu orang itu gagal, biasanya orang-orang rohani sekitarnya pun berhenti mengasihi dia. Saudara, di area mana kita sangat membutuhkan Tuhan? Ketika orang-orang yang kita kasihi, ketika orang-orang yang kita percaya, ketika orang-orang yang kita hormati, ketika orang-orang yang kita teladani gagal, kita butuh Tuhan untuk tetap bisa mengasihi sekalipun dia gagal. Kita butuh Tuhan untuk tidak berkata bahwa kalau kamu gagal itu urusanmu sendiri. Kegagalan adalah urusan Tuhan. Dan bagaimana Tuhan mengurus orang gagal? Tuhan mengutus saudara dan saya. Jadi kalau dalam kehidupan kita hanya mau berkat, mujizat, sembuh, terobosan, kita hanya mau kemuliaan, kita hanya mau hadirat, kita hanya mau menangis di hadirat Tuhan, tapi kita tidak mau melangkahkan kaki kita menjadi representatif Tuhan di tengah-tengah orang gagal, maka kita kehilangan esensi yang sebenarnya Tuhan sedang bangun dengan kuat di dalam kehidupan kita. Saudara dengar baik, kalau saudara lihat semua circle hidup saudara, yang di rumah, di kantor, di kampus, di sekolah, dimanapun, kalau saudara keluarkan effort untuk mencari kegagalan, pasti ketemu. Kalau saudara mau luangkan waktu dan konsentrasi untuk mencari kesalahan pada pasangan hidup saudara, pasti ketemu. Cuma masalahnya setelah ketemu, bagaimana kita sebagai representatif anak-anak Tuhan melakukannya. Itu sebabnya kenapa kita mesti pelihara cinta, kasih, pengharapan, dan iman kita. Supaya ketika kita diizinkan masuk dalam ruang gagal, kita tidak bereaksi yang salah. Saudara, satu kali ada seorang datang sama saya, lalu dia bilang gini, "Kak, aku dapat penglihatan." Di penglihatan dia bilang gini, Tuhan melihat saya. Lalu tiba-tiba Tuhan memalingkan wajahnya dan pergi meninggalkan saya. Bayangin kalau saya percaya bahwa Tuhan itu kayak gitu, maka mungkin saya bisa kayak Yudas mengakhiri hidup saya. Saudara, kenapa Musa tidak masuk tanah perjanjian? Padahal dia cuma membanting 2 loh batu itu, saudara. Apakah Tuhan baperan? Tidak. Ada masalah serius yang dilakukan Musa. Kalau Musa marah, maka umat akan berpikir Tuhan juga marah. Tapi kalau ternyata tidak, maka itu adalah sesuatu hal yang sangat serius yang harus dibereskan. Saudara bayangkan hari ini orang pede berkata kayak gini, kalau saya gak suka sama dia, pasti Tuhan juga gak suka sama dia. Kalau saya bilang dia sesat, pasti Tuhan juga bilang dia sesat. Kalau saya suka sama dia, pasti Tuhan juga suka sama dia. Seakan-akan Tuhan selalu mengikuti
semua sirkulasi emosi kita. Saudara dengar baik, dengar baik. Kita dibutuhkan di dunia ini. Bukan hanya tampil hebat, tampil excellent, tampil perfect. Tapi ketika ada kegagalan dan kegagalan dan kegagalan dan kegagalan, kita menjadi orang yang paling tepat untuk representatif pemulihan tersebut. Saudara buka mata. Saya mau tutup dengan ini. Sakeus gagal, parah. Berjumpa dengan Yesus, masalahnya selesai. Petrus nyangkal Yesus 3 kali. 3 kali nyangkal Yesus. Dan ketika ketemu dengan Yesus, masalah selesai. Dia jadi rasul hebat. Dan dia membuat pergerakan yang dahsyat dan luar biasa. Yudas Iskariot gagal. Datang ke tua-tua. Masalah tidak selesai. Dia bunuh diri. Pada akhirnya, semua orang yang mengaku cinta Tuhan harus siap ketika Yudas Iskariot dalam kehidupan nyata datang dan mau kembali kepada Tuhan. Kalau hari ini kita lagi mengalami satu kegagalan yang begitu dalam dan panjang, video ini dibuat untuk saudara, bukti Tuhan masih mencintai dan mengasihi saudara. Kalau hari ini saudara sedang menghadapi orang-orang sekitarmu yang menghadapi kegagalan, orang yang kamu percaya, orang yang harusnya kasih teladan, orang tuamu, siapapun gagal. Saya berdoa kita bukan menjadi orang yang menjustifikasi, tapi kita melepaskan anugerah lewat kehidupan setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya ada anugerah yang baik turun atas setiap kami. Kami berdoa minta anugerah-Mu turun atas setiap kami, belas kasihan Tuhan turun atas setiap kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang sangat terampil untuk mengatasi apapun ketika kami ada di ruang gagal. Berkati setiap kami, berkati waktu-waktu kami, berkati seluruh kehidupan kami. Kayak bersyukur buat Tuhan yang penuh dengan anugerah, yang mencintai kami. Bukan karena kami baik, tapi karena Engkau baik. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua. Saya Yeri Patinasarani. Tuhan berkati. Teman-teman yang dikasih Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa Surgawi dan kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus sampai nanti Tuhan Yesus akan datang menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Come on.